Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mata kuliah hidrologi mengenai presipitasi. Nah, pokok bahasan kita adalah menganalisis data curah hujan. Jadi data curah hujan yang sudah kita isi, data kosongnya, kemudian kita sudah lakukan uji konsistensi. Kita perlu yang pertama menampilkan data curah hujan tersebut. Yang kedua, kita perlu menentukan curah hujan wilayah. Kemudian yang ketiga, kita perlu melakukan analisis frekuensi. Nah, menampilkan data curah hujan, karena curah hujannya itu sangat banyak, kita perlu tampilkan dengan baik agar kita bisa interpretasikan, kemudian kita bisa analisis. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama kurva massa hujan, yang kedua hietograf, dan yang ketiga station rainfall. Nah, kurva massa hujan itu adalah plot dari akumulasi curah hujan versus waktu. Apabila kita lihat di sini, ini kurva massa hujan adalah plot dari akumulasi curah hujan versus waktu. Ini adalah waktu, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun, kemudian ini adalah akumulasi presipitasi tadi. Apabila kita lihat di sini, ini terjadi curah hujan lebat, kemudian ada hujan lebat kedua, ya. Ini adalah kurva massa hujan. Nah, selanjutnya untuk menampilkan data hujan kita perlu ada namanya hietograf. Dia adalah plot dari intensitas curah hujan terhadap interval waktu. Ya, ini adalah intensitas curah hujan, ini adalah waktu. Jadi ada interval tertentu, bisa sampai 56 jam, ya. Kemudian ini adalah intensitasnya dalam cm per jam. Kemudian area di bawah hietograf ini menunjukkan curah hujan, total curah hujan pada periode waktu tertentu. Bisa berbentuk bar ataupun yang lain yang berbentuk batang atau bentuk yang lain. Kemudian yang ketiga adalah station rainfall. Jadi kenapa dinamakan station rainfall, ya karena diibaratkan ditujukan untuk satu stasiun-stasiun saja. Dia bisa harian. Kalau ini kita lihat ini adalah tahunan. Kemudian ini adalah curah hujannya dalam satu tahun, dalam setiap tahun tersebut. Ini adalah rata-ratanya. Ini garis putus-putus ini adalah rata-ratanya. Kemudian ini kurang dari 20% dari rata-rata tersebut. Nanti kita akan bahas dalam contoh soal. Nah, kemudian kadang-kala kita perlu menentukan trennya atau kemana arah curah hujan tersebut. Apakah dia bisa meningkat atau menurun dari beberapa puluh tahun. Itu makanya kita lakukan dengan moving average atau rata bergerak. Nah, kita akan bahas coba contoh soal dari station rainfall dan moving average ini. Jadi ada stasiun hujan M, ada data curah hujannya dari tahun 1950 sampai 1979. Dari data pada tabel kita diminta untuk membuat station rainfall, dan kita juga harus menentukan tahun-tahun yang kurang sebanyak 20% dari rata tersebut atau rata-rata tersebut. Kemudian kita menentukan juga tahun-tahun yang mana yang lebih daripada rata-rata tersebut, serta kita perlu memplotkan rata bergerak atau moving average dari data curah hujan tahunan tersebut. Nah, data yang tadi bila kita plotkan, kita rubah menjadi data bentuk grafik. Ordinatnya adalah tahun, ya, tahun. Kemudian absisnya adalah curah hujan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah rata warna merah. Kemudian warna ungu warna ungu adalah rata, warna merah adalah kurang dari 20% dari rata tersebut. Nah, jadi curah hujan rata-ratanya kita rata-ratakan dari tahun 50 sampai 79 adalah 568,67 mm. Ya, datanya 568,67
mm. Kemudian kurang dari 20% dari curah hujan tersebut adalah 568 kurang 568,7 kali 0,2. Jadi kita dapatkan 454,93, itu kurang dari 20%-nya. Kita plotkan dalam grafik sehingga kita bisa tahu tahun-tahun yang kurang sebanyak 20% itu yang mana saja. Ini dia bisa dilihat dari gambar. Ini ada tahun 52, kemudian tahun 57 dan seterusnya. Kemudian lebih daripada rata tersebut kita juga bisa lihat di sini lebih dari rata ini dari tahun 50, kemudian tahun 55 dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita mesti memplotkan rata bergerak tersebut dari data curah hujan tahunan. Nah, ini adalah bagaimana menentukan moving average-nya. Nah, jadi caranya adalah kita jumlahkan dari 3 tahun ini, kemudian ini kita jumlahkan, kemudian kita rata-ratakan, kita dapatkan rata-rata untuk. Kemudian selanjutnya juga kita rata-ratakan, semuanya kita rata-ratakan per 3 tahun berturutan ya. Consecutive itu maksudnya berurutan. Nah, kemudian kita plotkan dalam grafik. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat trennya adalah dia menurun atau kurang lebih datar gitu ya. Menurunnya tidak terlalu jauh. Kemudian pokok bahasan kita selanjutnya adalah curah hujan wilayah atau area rainfall. Nah, jadi data curah hujan yang kita dapatkan dari stasiun hujan itu hanya menunjukkan hujan pada satu titik. Nah, sementara untuk analisis hidrologi kita perlu curah hujan untuk satu area atau satu catchment atau satu tangkapan air atau satu das. Nah, jadi untuk merubah data titik tadi menjadi data suatu wilayah, kita beberapa metode antara rata aritmatik, polygon Thiessen, isohyet. Ada lagi beberapa metode yang lain tidak dijelaskan di sini, antara lain hypsometric, kemudian Kriging dan lain sebagainya. Nah, rata aritmatik bagaimana itu? Itu pada daerah aliran sungai yang datar. Kemudian penempatan alat pengukur curah hujannya tersebar merata. Kemudian curah hujannya tidak banyak bervariasi terhadap nilai reratanya. Nah, kalau kita lihat pada gambar dan pada rumusnya, ini adalah curah hujan wilayah adalah P1 curah hujan pada stasiun 1 semuanya, kemudian kita jumlahkan kemudian kita rata-ratakan, kita dapatkan curah hujan wilayah dengan menggunakan metode rata aritmatik. Jadi kita hanya jumlahkan yang masuk dalam area yang kita kaji saja. Nah, kemudian polygon Thiessen. Nah, polygon Thiessen ini karena kadang tidak tersebar merata penempatan alat ukur curah hujan, jadi kita gunakan polygon Thiessen. Kita gunakan garis-garis yang menghubungkan masing-masing stasiun. Jadi ini adalah polygon Thiessen. Ini adalah rumusnya P1A1. A1 adalah luasannya. Kita akan lihat luasan yang mana. Kemudian luasan totalnya akan kita jumlahkan. Nah, ini kita hubungkan masing-masing gambar ini ya, masing-masing stasiun ini, beberapa yang di dalam kita hubungkan dengan yang di luar juga. Kemudian masing-masing mereka yang berdekatan kita hubungkan. Kemudian kita ambil tengah-tengah dari masing-masing garis tersebut. Kita ambil tengah-tengah sini, kita ambil tengah-tengah sini, sehingga jadi seperti ini ya. Nah, ini area yang ini dimaksudkan adalah ini area di mana stasiun yang di daerah tersebut curah hujannya pada area ini adalah 5 cm atau 5 cm ya. Kemudian ini juga 2,69 cm untuk area di sini dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat di sini, ini hujan yang diamati dalam inci ini ya, dalam inci.
Ini hujan yang diamati dalam inci. Kemudian pada area-area tersebut, kemudian pada 0,65 ini areanya masih masuk di dalam sebagian. Kemudian 1,46 ini area yang ini. Nah, itu kita dapatkan luasan untuk masing-masing stasiun tersebut. Kemudian ini adalah jumlah, ini luasan. Setelah kita hitung luasan ini, luasan yang ini masing-masingnya, kemudian kita jumlahkan total keseluruhan, kemudian kita persentasekan masing-masingnya, baru kita kalikan dengan antara kolom 1 ini hujan yang diamati dikalikan dengan persentase dari curah hujannya. Persentase dari luasnya, maaf. Sehingga kita bisa dapatkan berapa rata-rata atau curah hujan wilayahnya adalah 2,84 inci. Nah, kekurangannya terjadi apabila ada pengaruh orografik yang signifikan. Kemarin kita belajar mengenai orografi, pengaruh dari topografinya, bagaimana kemudian ada lembah, ada gunung dan lain sebagainya, bisa terjadi perbedaan hasil atau bias hasilnya gitu ya. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah metode isohierarki. Nah, jadi data curah hujan dari beberapa stasiun kita interpolasi sehingga didapatkan titik-titik dengan curah hujan yang sama. Interpolasi itu nanti kita akan lihat di sini. Isohierarki adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan besaran curah hujan yang sama tersebut. Nah, luas area yang dibatasi oleh isohierarki kita ukur. Ini adalah curah hujan dari masing-masingnya. Ini adalah stasiun A 7,2, stasiun E 9,1, begitu seterusnya. Ini juga 4. Ini ada 12 di stasiun D. Nah, ini semua jarak dari 4 ke 7 stasiun F dengan B itu ada 6, maksudnya ada kontur atau ketinggian 6 kita hubungkan masing-masingnya. Di sini juga ada 7,2, di sini juga ada 8. Jadi kita cari berapa jarak dari 4 ke 7, kemudian 7,2 ke 4, kita bisa tentukan di mana titik untuk isohierarki atau garis untuk ketinggian 6, ketinggian curah hujannya 6 inci atau 6 cm gitu ya. Begitu seterusnya, ini 9 pada stasiun C. Setelah 9 antara 9 dengan 12 tentu ada 10. Di sini juga 9, kita bisa hubungkan mana titik-titiknya kita dapatkan, kita bisa hubungkan, kita bisa perkirakan berapa bagaimana garis dari isohierarkinya. Nah, kalau misalnya kita contohkan pada gambar ini, ya, pada stasiun kurang dari 12, areanya adalah 30, ini ya, stasiun D sampai 12, 30 km persegi. Kemudian 12 ke 10 nya 12 ke 10 ini adalah 140 km persegi ya. Kemudian begitu seterusnya, 10 ke 8 juga kita bisa hitung luasnya. Begitu seterusnya, kita hitung luasnya juga, sehingga kita bisa dapatkan area berapa luasan masing-masing stasiun, masing-masing isohierarki tersebut. Jadi kalau kita lihat pada tabel, stasiun ke 12 rata-ratanya ya tentu 12, kemudian 12 ke 10 kita rata-ratanya 11, dan seterusnya sampai 5. Kemudian luas areanya kita masukkan persentase luasnya, sehingga kita dapatkan bobot P-nya ya. Sehingga kita dapatkan ini adalah perbandingan antara persentase luas ya, luas masing-masing isohierarki dengan luas total. Makanya kita dapatkan persentase luasnya ya. Kemudian bobotnya adalah
yang ini buat masing-masing ini ya, kita jumlahkan, kita dapatkan 8,84 cm. Nah kemudian kita perlu menganalisis frekuensi curah hujan titik. Ini adalah materi kita selanjutnya, analisis frekuensi curah hujan. Karena curah hujan titik masih kita bahas, jadi gunanya adalah untuk merancang sistem penyaluran air hujan, waduk, irigasi. Kita membutuhkan pengetahuan mengenai analisis frekuensi. Maksudnya apa? Analisis frekuensi ini menunjukkan kemungkinan atau probabilitas terjadinya suatu besaran hujan pada periode waktu tertentu. Nah, periode waktu tertentu tersebut kita sebut periode ulang, istilahnya return period. Ya, jadi adalah waktu hipotetik suatu kejadian dengan nilai tertentu akan disamai atau dilampaui satu kali dalam jangka waktu hipotetik tersebut. Nah, jadi ini adalah T sama dengan 1/P. T adalah periode ulang hujan, P adalah probabilitas. Nah, contohnya misalnya ada hujan rencana, kita merencanakan periode ulangnya 10 tahun, jadi X5 sama dengan 10 mm, berarti maksudnya adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya hujan yang besarnya ya. Jadi kalau misalnya ini 10 mili, jadi di atasnya itu kemungkinan terjadi hujan di atas dari 10 mili itu adalah 10%. Nah, gitu. Kemudian atau maksudnya dalam 100 tahun, jadi dalam 100 tahun, dalam jangka waktu 100 tahun, ini 100 tahun, ada 10 kali kemungkinan terjadi hujan ya, karena probabilitasnya tadi adalah 10% atau periode ulangnya 10 tahun, 10 mm ya, terjadinya hujan lebih daripada 10 mm pada 100 tahun itu adalah kemungkinannya 10 kali. Nah, jadi kebalikannya adalah probabilitas tidak terjadinya hujan yang besarnya sama atau lebih dari 10 mm adalah sebesar 90%. Atau Q sama dengan 1 kurang P. Q adalah probabilitas tidak terjadinya hujan, P adalah probabilitas terjadinya hujan. Jadi probabilitas suatu kejadian R kali, beberapa kali itu R kita masukkan pada N tahun, berapa banyak tahunnya, yang berurutan ada persamaannya. Ini adalah persamaan binomial, distribusi binomial. Di sini adalah P Rn, probabilitas adalah N CR dikali PR dikali Q pangkat N kurang R. Apa itu CR? CR itu adalah suatu persamaan ini, N faktorial bagi N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, kita akan coba bahas dalam sebuah contoh soal. Nah, contoh soal ya, misalnya kita melakukan analisis dari curah hujan maksimum pada satu hari, periode ulangnya 50 tahun, besarnya 280 mm. Kemudian kita tentukan probabilitas terjadinya curah hujan yang sama atau lebih besar dari 280 mm di daerah tersebut dengan kejadian yang pertama 1 kali pada 20 tahun yang berurutan. Jadi pada 20 tahun terus menerus ada terjadi kemungkinan 1 kali. Berapa probabilitasnya? Kemudian yang kedua, terjadinya 2 kali pada 15 tahun yang berurutan. Jadi pada 15 tahun itu ada 2 kali. Berapa probabilitasnya? Kemudian paling sedikit 1 kali pada 20 tahun yang berurutan. Jadi maksudnya pada 20 tahun ini paling sedikit 1 kali, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya sampai pada 20 tahun selesai gitu ya. Nah, jadi jawabannya bagaimana kita tentukan periode ulang hujannya adalah P-nya, probabilitasnya adalah 1 per periode ulang hujan. Jadi probabilitasnya
periode ulang hujannya adalah periode ulang hujannya ini sini kita lihat periode ulang hujannya adalah 50 tahun, berarti probabilitasnya adalah 0,02 terjadi curah hujan yang sama atau lebih besar dari 280 mm tersebut. Nah, dengan menggunakan persamaan distribusi binomial, ini kita bisa cari berbagai buku atau cari sumber-sumber lain, banyak pembahasan mengenai distribusi binomial ini. Kita menggunakan persamaan ini sehingga kita nanti kita bisa mencari probabilitas kejadiannya. Nah, jadi probabilitas terjadinya hujan yang sama atau lebih besar dari 280 mm kita bisa masukkan ke persamaan. N-nya sama dengan 20, R-nya 1. N itu adalah berapa lama waktunya, tahunnya, R-nya adalah berapa kali ya. Nah, kita masukkan dalam persamaan. P1 20 sama dengan 20 faktorial. 20 faktorial ini ya, N faktorial sama dengan N kurang R faktorial, 20 dikurang 1, 19 faktorial dikali dengan R faktorial atau 1 faktorial. Kita kali dengan P-nya, probabilitasnya yang tadi 0,02 pangkat R-nya adalah 1 dikali dengan 0,98 itu Q-nya, tidak terjadinya, probabilitas tidak terjadinya curah hujan di atas sama atau lebih dari 280 mili. Kita kalikan dengan kita pangkatkan dengan N kurang R, 20 dikurang 1. Sehingga bisa dicari peluangnya, probabilitasnya adalah 0,272 atau 27,2%. Nah, kemudian probabilitas terjadinya hujan yang sama atau lebih dari 280 mm sebanyak 2 kali pada 15 tahun yang berurutan. Jadi N-nya adalah 15, ini 15 tahun. Kemudian beberapa kalinya adalah R sama dengan 2 kali. Nah, kita masukkan dalam persamaan lagi, kita dapatkan probabilitasnya adalah 0,323 atau 32,3%. Nah, kemudian yang terakhir, probabilitas terjadinya hujan yang sama atau lebih dari 280 mm paling sedikit 1 kali. Berarti bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Paling sedikit 1 kali. Bagaimana caranya? N sama dengan 20, R-nya sama dengan 1. Kita jumlahkan, jadi bisa probabilitas pada 1, 20, probabilitas 2, 20, 3, 20, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita jumlahkan. Kita bisa cari, atau dengan menggunakan persamaan ini ya, 1 kurang Q pangkat N. Nah, ini untuk memudahkan. 1 kurang Q-nya adalah kejadian probabilitas tidak terjadi yang melebihi sama atau lebih dari 280 mm. Kemudian dipangkatkan dengan N-nya. N-nya adalah 20. Sehingga kita dapatkan probabilitas terjadinya hujan yang sama atau lebih dari 280 mm paling sedikit 1 kali atau mungkin bahkan lebih adalah 33,2%. Nah, mungkin itu kita akan lanjutkan mengenai analisis frekuensi insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Nah, mengenai tugas akan saya minta kepada penanggung jawab untuk menyampaikan tugas mana yang akan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.